Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang bertanya tentang fardil kifayah. Pertanyaan fardil kifayah ini bagus, tentang juga hukum orang yang meninggal bunuh diri. Apakah Islam boleh mensalatinya? Apakah Islam tidak membolehkan untuk menyalatinya? Kalau kita tahu fardil kifayah, makna fardil kifayah artinya apabila dilaksanakan ba'dul insan, sebagian orang, berarti yang lain itu bisa menutupinya, tidak berdosa. Masalah urusan kematian, ketika kita tahu betul ada yang meninggal, seorang muslim ataupun muslimah hendaklah memperhatikan masalah ini. Sebelum si mayit kharaja min ruhi, keluar dari rohnya, atau disebut sakaratul maut. Innal maut la sakarat. Adhkuru nikmat hadi lazzat mait. Banyak-banyaklah engkau mengingat nikmat kematian ini, kata Nabi sallam. Kalau kita melihat berbeda dengan orang yang mati kaget, yakni al-maut al-fazza'. Hadis-hadis yang menjelaskan di akhir zaman nanti ada mati kaget. Dan itu hadis sudah terbukti sekarang. Orang keluar dari rumah sehat, ternyata kecelakaan atau hasil hadis meninggal, atau mati tanpa sengaja lah, tanpa apa, kaget tiba-tiba menimpa dia itu. Maka kita selalu berlindung kepada al-maut al-faza'ah. Karena al-maut al-faza'ah ini kita tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, atau bertobat. Tetapi kalau ada kematian yang biasa, ID, dia sakaratul maut. Ketika dia terbaring, dia mulailah sakaratul maut. Kata Allah SWT, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bisak ila rabbika yauma idinil masaq fa idza balagatul hulqum wa antum hina idin tanzurun. Surat Al-Qiyamah dan surat Al-Waqi'ah. Apabila sudah mulai at-taraqi, kakinya mulai biru naik, betisnya, tangannya apa, sampai di hulqum. Di hulqum ini dia mulai gharghar, sakaratul maut. Kita melihat, maka kata Nabi sallam mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat tayyib. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad mautakum biqaula la ilaha illallah ya fulan la ilaha illallah. Kita mengucapkan karena dia sadar, cuma dia nggak bisa berbicara. Sering kita lihat ataupun di ruangan ICU dia masih matanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut yattaba al-basar. Mati itu, mata itu memandang di mana dicabut nyawanya. Biasanya di pojok kanan, pojok kiri. Imam Al-Qurtubi dari hadis Ali bin Abi Thalib, datanglah orang yang menyerupai bapak ibunya. Setannya nih. Begitu dia mengucap la ilaha illallah, yang sebelah kanan mengatakan ya. Yang sebelah kiri ataupun ibunya atau bapaknya bilang jangan. Jadi dia bingung. Dengan kita membacakan yakni surat Yasin, likulli syai'in lahu qalb. Wa qalbul Qur'an Yasin aqra'u ala mautakum Yasin. Segala sesuatu itu ada jantung, dan baca jantungnya Quran itu adalah Yasin. Hidup dia. Yundira man kana hayya yahqa ala qaula alal kafirin. Quran itu dibaca untuk orang hidup yang membacakannya. Bacalah orang yang mau meninggal, yaitu Yasin, dengan la ilaha illallah. Man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya ayuhan nas, yani qul la ilaha illallah azman lakum jannah. Ini husnul khatimah. Begitu dia keluar rohnya, dengan kita membimbing dengan membaca, satu orang saja membaca Yasin. Jadi misalnya dia baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizur rahim, terusnya gitu. Dia mendengar gitu, supaya kata Imam Ahmad min ajl sahih ruh yukhrij, supaya rohnya keluar, kata Imam Ahmad dalam penjelasan ini. Taib. Begitu dia meninggal, kita ikatkan kakinya, satukan
tangannya kita lepaskan dan matanya kita tutup dan mulutnya juga kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu kita siapkan mandi. Mungkin mandi kafan mayit ini perlu kita jelaskan, ini untuk pendidikan. Siapkan mandi mayitnya, terutama kita angkat dan tutupkan kemaluannya. Kalau perempuan semua pakai sarung tangan. Pokoknya tidak boleh kita megang badannya dengan tangan, tidak ada sarung tangan, pakai kain atau busa. Mulailah kita sobek bajunya, tutupkan. Kalau laki-laki tetap laki-laki yang mandi, kecuali kalau suami istri. Tidak boleh diperlihatkan auratnya, termasuk perempuan tutup pakai kain. Tekankan perutnya, kita istinjakan sebersih-bersihnya terus, dan maaf keluarkan kebersihannya di kemaluannya, di belakang apa semua sudah betul-betul kita lihat bersih, supaya tidak ada lagi kotoran yang akan keluar. Kalau itu ada sisa, nanti ada gerakan-gerakan dia keluar lagi. Mungkin kita maaf kita melihat nanti ada kuning di belakang kafannya, harus diwudu ulang. Dan itu akibat mandi tidak benar, mandi tidak sempurna gitu ya, tidak bersih, maaf ya. Taib. Setelah kita selesai beristinjanya, kita apa? Kita niatkan mandi al-junub wal mayyit. Kita tidak tahu, mungkin dia ada junub, dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Niat ghusl jinabah wa ghusl mayyit. Sudah, kita wudukan, terus mulut, hidung kita istinja basah, muka, tangan, semua, kepala dengan telinga. Tinggalkan kaki akhir, boleh nanti terakhir. Sudah, mulai kita sabunkan segala sebersih-bersihnya. Kita siram air dari atas kepala sampai kanan bawah, kaki semua, belakangnya kanan kiri sampai ke bawah, dan selesailah. Sudah selesai ya. Kalau ada keluarganya yang mau mencium, misalnya anaknya, kakaknya ya, abangnya, adiknya, kan mahram. Alladzi haram menikah, kata Imam Syafi'i, dia diharamkan nikah. Paham tak? Berarti tidak batal wudunya. Tapi kalau istrinya batal. Maka kalau istrinya pengen menciumnya, wudukan dia lagi. Kafan, kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5. Boleh dibikinkan baju, boleh. Atau kain kafannya usahakan 2,5 meter. Kenapa? Kalau dia 2 meter kurang lebih sedikit, nanti belakang di belakang kakinya dan di atas kepalanya tuh tidak cukup. Jadi maksud saya di bawah kakinya itu kan kita harus mengikatkan, berarti kain itu pendek. Kalau kita bikin 2,5, dia akan panjang gitu kan, berlebihan sedikit tidak masalah. Terus kita kan udah bikin talinya, kita letakkan itu boleh, mau pakai kapas, terus kapur baru saja. Tadi ketinggalan satu. Waktu kita memandikan itu, siapkan bidara, sidrin atau kapur barus. Akhir ghusl mayitukum akhiru bil kawafir. Mandi yang terakhir itu wangi-wangian, kafur gitu ya. Sisakan bikinkan 1 ember untuk mandinya itu. Termasuk di kafan. Waktu kita mengkafankannya, mau pakai kapas apa semua, ya sudah. Kalau mau dibikinkan celana boleh, mau diserbanin boleh ya. Di dunia mungkin jarang pakai serban, jarang ke masjid, begitu meninggal minta dipakein serban. Ini kan aneh ya. Wallahu a'lam bishawab lah ya. Ini sudah, itu selesai kan? Kita bungkus selesai, ya sudah. Mandi, salat al-mayyit. Salat al-mayyit 4 takbirah. Pertama tetap kita membaca Fatihah. Kata Nabi SAW, man lam yaqra ummul Quran sab'a wa mathani wa Quran azim fasalatu ad-dam aw salatu ghair sah. Barang siapa yang tidak membaca ibunya Quran wa sab'a mathani, 7 ayat dibacakan diulang-ulang dan Quran itu menjadi agung, itu salatnya tidak sempurna dan kurang sempurna, ada yang bilang tidak sah. Hadis Abu Hurairah beberapa riwayat. Taib. Setelah itu kita sholat 4 takbir. Kalau laki-laki kita berdiri di kepala, kalau perempuan di dada.
angkat tangan, Allahu Akbar. Sekali angkat boleh, ada pendapat alim. Yang kedua takbir, ketiga, keempat enggak apa-apa enggak angkat. Imam Syafi'i angkat setiap takbir. Takbir pertama kita baca Fatihah. Takbir kedua kita berselawat kepada Nabi. Takbir ketiga kita mendoakan semayit. Doa boleh. Nah, ini kita ada Allahumma firlu, Allahumma arhamlu, Allahumma akrim nuzulu, Allahumma badir asam dar wa ahli ahsan min ahli, Allahumma la tahrim ajra wa la tabtan ba'da wa farandahu. Kita berdoa terus memohon kepada Allah dengan sebaik-baik doa untuk semayit ini biar dia mendapat kebaikannya ya. Kita boleh berdoa juga dengan Allahumma ja'al qubur raudhah min riyadil jannah wa la taj'al qubur min hufratin niran. Ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga dan jangan jadikan lubang dari lubang neraka. Terus kita takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi pendapat Imam Syafi'i tambahkan doa. Allahumma la tahrim ajru wala ajraha wala taftan ba'daha gitu. Oh, faranahu lahu ya gitu lah, boleh. Terus kita boleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Allahumma ighfir muslimin apa semua boleh ditambah, baru assalamualaikum, assalamualaikum. Kita angkatkan ke kuburan. Jadi kita angkat, kita bawa dia ke kuburan untuk kita mengkuburinya. Kubur ada dua tata caranya, kata Nabi SAW, al-lahad wa syak. Al-lahad lana, asyak li ghairana. Lahad untuk kami, syak bukan untuk kami. Arti lahad itu kita galikan 1 meter, terus kita perkecilkan sedikit, dia turun. Jadi boleh dimerengkan gitu. Kalau tidak diterus sudah gini, nanti kepala ke sana, nanti kalau dia bangkit ke kiblat gitu ya. Tapi kalau syak itu peti, bukan untuk kita, dia turun langsung. Tapi gali kubur yang kita gali sekarang ini kayak syak. Tapi kita turun ke bawah, kita mereng sedikit kan. Tapi kalau bagus bikin lahad. Jadi bikin begini lahad. Maksudnya apa? Maksudnya di tengah turun 1 meter, diperkecilkan, kita turunkan mayat, kita merengkan, tidak masalah ya. Itu sudah mengikut sunnah ya. Ini lebih bagus. Terus kita setelah kita selesai, kita tutupkan dengan papan, kita naik, kita ambil 3 pasir, 3 genggam pasir, kita ngelempar. Minha khalaqnakum, kita lempar. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhruju taratan ukhra. Dari sini kami ciptakan kalian, dari sini kalian kembali, dan dari sini kalian akan dibangkit lagi. Selesai, kata Nabi SAW, astaidu billahi min adzabil qabr thalathan. Minta perlindung kepada Allah dari siksa kubur, karena adab kubur hak. Fakhlusu lahu li akhikum du'a fal an yas'al. Banyak-banyaklah berdoa dengan ikhlas. Sekarang dia lagi ditanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, wa yathabbatullahu biqauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillahu may yasha. Allah memberikan pegangan yang teguh. Pegangan teguh istiqamahnya ketika dia keluar roh dengan syahada la ilaha illallah wa syahada Muhammad Rasulullah. Husnul khatimah. Ketika dia meninggal di dalam kuburnya, waktu ada pertanyaan, 4 pertanyaan itu, dia mendapat qaul tsabit fil hayatid dunya, dalam ucapan yang teguh, dan dia mudah untuk menjawab dan banyak-banyak berdoa, terutama anaknya, keluarganya yang mendoakannya. Amma kalau misalnya ada wanita yang mengiringi ke kubur istrinya, lebih baik doa salah. Nanti ada hal-hal bisa meratap. Allatum wa qata al-jub wa ina, mukul-mukul, menyobek dada dan ngeraung-ngeraung, itu laisal lana. Ad-dama' wal hazan lana. Sedih dan menetes air mata itu untuk kita, kan Nabi SAW ya. Jadi kalau misalnya istrinya ngantar ke kubur bisa pingsan, bisa apa, ya sudahlah, di rumah aja mendoakan dengan yang kebaikan buat suaminya ya. Ini yang bisa pertanyaan yang saudara kita bertanya. Wallahu a'lam bishawab.